Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Umniatus Zahra, NPM 230050111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk memenuhi mata kuliah Perspektif Global yang membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial. Walaupun ini disampaikan secara individu, isi presentasi ini merupakan hasil kolaborasi dan kajian bersama oleh seluruh kelompok kami. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan dua persoalan kompleks yang saling berkaitan dan menjadi perhatian utama dunia. Dalam perspektif global, keduanya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor kesehatan, politik, lingkungan sosial, dan diskriminasi. Adapun kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi dasar kebutuhan hidupnya, seperti pangan, kemudian sandang, pendidikan, dan kesehatan, serta ketidakmerataan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan antar kelompok masyarakat, baik itu di dalam satu negara maupun antar negara. Adapun yang pertama, dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang faktor pertamanya yaitu kesehatan. Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan masyarakat yang rendah di banyak negara berkembang. Masyarakat miskin sulit mengakses layanan kesehatan karena biaya yang cukup tinggi dan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terjangkit penyakit menular dan kronis. Kita bisa ambil contoh nyata pada pandemi COVID 2019 lalu. Kasus pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana faktor kesehatan dapat memperdalam jurang kemiskinan global. Wabah ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan saja, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi yang melanda seluruh dunia. Negara-negara dengan tingkat ekonomi yang rendah mengalami dampak paling parah karena sistem kesehatan yang lemah, keterbatasan alat medis, serta minimnya akses terhadap vaksin dan fasilitas perawatan. Masyarakat miskin lebih mudah terjangkit penyakit karena tinggal di lingkungan padat, sulit menjaga jarak sosial, dan memiliki gizi yang kurang baik. Akibatnya, angka kematian meningkat, sementara kemampuan ekonomi menurun akibat kehilangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang terhenti. Pandemi COVID-19 memperlihatkan ketimpangan global yang tajam. Negara maju mampu memproduksi dan membeli vaksin dalam jumlah besar, sedangkan negara miskin harus bergantung pada bantuan internasional. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan adalah indikator penting kesenjangan sosial di tingkat global. Adapun yang kedua yaitu faktor politik. Dari sisi politik, kemiskinan seringkali berkaitan dengan konflik berkepanjangan dan penjajahan. Salah satu kasus contohnya yaitu konflik antara Palestina dan Israel, di mana ketidakadilan politik berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Wilayah Palestina, terkhususnya wilayah Gaza, mengalami blokade ekonomi, keterbatasan akses sumber daya, dan kehancuran infrastruktur akibat perang. Masyarakat Palestina hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem karena sulit memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Melalui konflik ini menunjukkan bahwa bagaimana kesenjangan politik global dan dominasi kekuatan militer dapat memperdalam kemiskinan suatu bangsa. Selain kehilangan hak politiknya, rakyat Palestina juga kehilangan hak sosial, ekonomi akibat kebijakan global yang tidak seimbang. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kemiskinan juga berhubungan erat dengan lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni, terutama masyarakat miskin yang biasanya tinggal di daerah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan risiko bencana yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim global yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung kepada sumber daya alam. Akibatnya
Ketika kualitas lingkungan menurun, maka masyarakat miskinlah yang paling pertama merasakan dampaknya. Karena apa? Karena mereka memiliki sumber daya terbatas untuk beradaptasi atau memperbaiki kondisi lingkungan sekitarnya. Karena itulah lingkungan sebagai kesenjangan sosial, sebagai cerminan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial seringkali tampak jelas melalui kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat di berbagai negara. Perbedaan kelas bisa dilihat dari kualitas pemukiman dan akses terhadap lingkungan yang sehat. Biasanya kelompok yang berpendapatan tinggi itu biasanya tinggal di wilayah yang kawasannya tertata, bersih, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sebaliknya, kelompok miskin cenderung hidup di pemukiman padat yang kumuh, kemudian sanitasi buruk, akses air bersihnya kurang, terus kawasan rentan terkena penyakit-penyakit gitu. Contoh nyatanya bisa kita ambil dari kota-kota besar seperti Jakarta, Manila, Mumbai di India, di mana perumahan mewah berdiri berdekatan dengan kawasan kumuh yang padat penduduk. Nah, melalui ketimpangan lingkungan yang buruk ini mencerminkan kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok kaya dan miskin. Dengan demikian, kerusakan lingkungan juga dapat dipengaruhi dari degradasi lingkungan, dampak degradasi lingkungan terhadap kemiskinan. Nah, kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan seperti pencemaran air, polusi udara, dan kerusakan tanah memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Sebagian besar masyarakat miskin di dunia menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Misalnya seperti petani juga bergantung kepada sawah-sawah mereka, kemudian nelayan juga bergantung kepada hasil tangkapan laut atau buruh hutan juga, seperti buruh hutan karet biasanya, atau intinya buruh hutan lah. Ketika lingkungan rusak, maka produktivitas mereka menurun dan hasilnya pendapatan mereka juga ikut menurun. Sehingga lingkungan rusak itu menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan itu juga menyebabkan kerusakan lingkungan karena masyarakat miskin terpaksa harus mengeksploitasi alam untuk dapat bertahan hidup. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang keempat atau faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial menurut perspektif global itu merupakan faktor paling mendasar dan sering menjadi akar dari munculnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di berbagai belahan dunia manapun. Dalam perspektif global, ekonomi bukan hanya berbicara tentang jumlah pendapatan atau tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga mencakup distribusi kekayaan, kesempatan kerja, akses terhadap sumber daya, dan keadilan ekonomi antar negara. Secara umum, ketimpangan ekonomi global terlihat dari kesenjangan yang sangat besar antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman memiliki sistem ekonomi yang stabil. Sebaliknya, seperti negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin masih berjuang menghadapi kemiskinan yang ekstrem, pengangguran tinggi, dan ketergantungan pada hutang luar negeri. Kesenjangan ekonomi ini memunculkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas, imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan ketidakstabilan politik. Di tingkat mikro, masyarakat miskin seringkali tidak memiliki modal untuk memulai usaha, juga sulit mengakses pendidikan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan perumahan. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Kita ambil saja kasus ekonomi Riza Khalid dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh nyata ketimpangan ekonomi yang dapat dijadikan refleksi adalah kasus Riza Khalid, seorang pengusaha minyak yang dikenal luas di Indonesia. Riza Khalid kerap disebut sebagai Raja Minyak Indonesia karena kekuasaannya dalam sektor energi dan hubungannya dengan berbagai elit politik. Namun, pernah mencuat
dalam kasus besar seperti skandal Papa Minta Saham pada tahun 2015 yang menyingkap adanya hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik di balik industri sumber daya alam Indonesia. Kasus Riza Khalid menggambarkan bagaimana ketimpangan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya saja, tetapi juga oleh ketidakadilan dalam sistem pengelolaan ekonomi. Ketika sebagian kecil orang memiliki akses besar terhadap sumber daya nasional, sementara sebagian besar masyarakat hanya menjadi penonton, maka kesenjangan ekonomi semakin melebar. Bahkan fenomena seperti kaburnya Riza Khalid ke Malaysia memperlihatkan bagaimana penegakan hukum Indonesia dan pemerataan keadilan ekonomi masih menjadi tantangan besar di negara berkembang. Orang-orang kaya dengan jaringan yang kuat dapat menghindari tanggung jawab hukum, sementara masyarakat kecil sulit mendapatkan keadilan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu faktor sosial dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial menurut perspektif global. Faktor sosial ini merupakan dimensi yang sangat penting dalam memahami kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jika aspek ekonomi berbicara tentang ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya, maka aspek faktor sosial itu menyangkut dampak kemiskinan terhadap hubungan antar individu, struktur masyarakat, solidaritas sosial, dan kualitas kehidupan sosial secara umum. Salah satu bentuk nyata dari dari faktor sosial itu dalam konteks global adalah ketergantungan sosial ekonomi antar negara, di mana negara-negara berkembang seringkali menjadi konsumen atau penerima daripada produsen dan penentu kebijakan. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi saja, tetapi juga berdampak sosial. Misalnya, banyak negara di Asia dan Afrika bergantung pada bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan dari negara maju atau lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Akibatnya muncul pola hubungan yang tidak seimbang, di mana negara berkembang menjadi penerima kebijakan daripada membuat kebijakan. Kemudian faktor sosial yang lain yang menonjol adalah urbanisasi besar-besaran yang tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi, di mana banyak masyarakat dari pedesaan itu pindah ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun, kenyataannya sebagian besar dari mereka itu berakhir menjadi pekerja informal dengan penghasilan rendah, bahkan hidup di kawasan pemukiman kumuh. Contoh nyata bisa dilihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Manila, Mumbai di India, dan Rio de Janeiro, di mana muncul pemukiman padat penduduk dengan sanitasi buruk dan fasilitas sosial yang minim. Masyarakat kawasan ini rentan terhadap penyakit, kekerasan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan saja, tetapi juga menyebar di pusat-pusat ekonomi dunia, menciptakan paradok antara kemajuan dan ketimpangan sosial. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor diskriminasi dalam kemiskinan dan kesenjangan global. Kesenjangan sosial global. Diskriminasi merupakan salah satu faktor sosial yang sangat kuat dalam memperparah kemiskinan serta kesenjangan sosial. Secara umum, diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, etnis, status sosial, atau identitas lainnya. Dalam konteks global, diskriminasi seringkali menjadi penghalang utama bagi suatu kaum tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik. Akibatnya kelompok yang didiskriminasi itu pada akhirnya berada dalam lingkaran kemiskinan dan sulit mencapai kesejahteraan sosial. Adapun contoh kasus yang bisa kita ambil dalam faktor diskriminasi ini adalah salah satunya yang paling klasik itu, yang paling nyata adalah diskriminasi rasial, di mana seseorang atau kelompok direndahkan karena warna kulit, asal-usul atau etnisnya. Terutama kasus yang paling terkenal di dunia adalah kebijakan apartheid di Afrika Selatan yang berlangsung dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an. Pada masa itu, masyarakat kulit hitam Afrika Selatan dipisahkan dari masyarakat kulit putih dalam hampir semua aspek kehidupan,
seperti tempat tinggal, sekolah, transportasi, bahkan hak untuk memilih dalam pemilu. Sistem apartheid menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat tajam. Orang kulit putih menikmati pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas, sementara masyarakat kulit hitam hidup dalam kemiskinan dan tertinggal secara sosial. Dampak diskriminasi rasial ini tidak hanya dirasakan pada masa lalu, tetapi masa kini juga masih tampak di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, di mana masyarakat kulit hitam itu sering menghadapi diskriminasi dalam lapangan pekerjaan, sistem peradilan, dan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi rasial masih menjadi penghambat besar dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kemudian diskriminasi dalam dunia kerja dan ekonomi. Diskriminasi juga terjadi di dunia kerja dan sektor ekonomi, baik secara langsung maupun terselubung. Misal, contohnya seperti perempuan di berbagai negara masih sering menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Laporan World Economic Forum 2023 menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di dunia menerima gaji 20 hingga 30% lebih rendah daripada laki-laki di sektor yang sama. Ini disebut sebagai gender pay gap atau kesenjangan gender. Selain itu, banyak perempuan dan kelompok minoritas menghadapi hambatan dalam promosi jabatan, akses terhadap kredit usaha, dan perlindungan di hukum tempat kerja. Di negara yang berkembang, pekerja migran itu juga sering mengalami diskriminasi berupa eksploitasi tenaga kerja, jam kerja yang berlebihan, dan tidak ada jaminan sosial. Contoh nyata dapat dilihat pada pekerja migran Asia di Timur Tengah yang sering diperlakukan tidak manusiawi dan hidup dalam kondisi kerja yang ekstrem. Fenomena ini memperlihatkan bahwa diskriminasi ekonomi masih menjadi faktor penting yang memperlebar jurang kesejahteraan antar kelompok sosial. Kemudian setelah memahami faktor-faktor dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami secara keseluruhan, kemiskinan dan kesenjangan sosial itu merupakan dua permasalahan global yang saling berkaitan dan kompleks. Keduanya tidak hanya terjadi karena lemahnya ekonomi saja, tetapi juga karena ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, politik, lingkungan ekonomi, sosial, hingga diskriminasi. Dari aspek kesehatan, yaitu pandemi COVID 2019 lalu menjadi bukti bahwa masyarakat miskin paling rentan terhadap krisis kesehatan karena keterbatasan akses terhadap fasilitas medis, gizi, dan sanitasi. Adapun aspek politik seperti konflik antara Palestina dan Israel menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ketidakadilan politik dapat memperparah penderitaan suatu bangsa dan memperlebar jurang sosial. Kemudian dari sisi lingkungan, kemiskinan sering mendorong masyarakat untuk tinggal di daerah kumuh dengan kondisi yang tidak layak hidup, memperparah kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup. Untuk faktor ekonominya, seperti kasus Rizal Raja Minyak yang korupsi Pertamina tahun lalu, itu memperlihatkan ketimpangan kekayaan dan kelemahnya pemerataan ekonomi, di mana kekuasaan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat bawah berjuang dalam keterbatasan. Sementara dari aspek sosial, ketergantungan masyarakat terhadap negara lain dan stratifikasi sosial yang tajam mengakibatkan rendahnya kemandirian dan solidaritas sosial antar warga. Yang terakhir yaitu diskriminasi, baik rasial, gender, itu memperdalam kemiskinan karena menutup akses kelompok tertentu terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah produk dari ketimpangan sistematik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan ekonomi semata, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antar negara, lembaga internasional, dan masyarakat untuk membangun sistem yang adil dan berkeadilan sosial. Dengan menumbuhkan kesadaran global, memperkuat nilai kemanusiaan, serta menghapus segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi manapun, dunia dapat bergerak menuju masyarakat yang inklusif,
inklusif, sejahtera, serta berkeadilan sosial bagi semua masyarakat di dunia. Demikianlah pemaparan saya mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam perspektif global. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, politik, lingkungan sosial, dan diskriminasi yang saling memengaruhi. Semoga melalui presentasi ini dapat membuka wawasan kita semua untuk lebih peka terhadap isu-isu ketimpangan sosial yang terjadi di sekitar kita, serta menumbuhkan semangat untuk turut berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.